Halo selamat pagi Sobat Sehat semuanya, kembali lagi kita di dalam Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta. Dan saat hari ini, edisi Selasa 12 Juli 2012, kembali lagi saya Yon Setia Adi akan menemani Sobat Sehat semuanya untuk berbincang-bincang nih masalah topik-topik kesehatan yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas saat ini. Sebelumnya, kami segenap Sivitas Rumah Sakit Hospitalia, Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha untuk Sobat Sehat semuanya yang merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Baik, di saat Hari Raya Idul Adha ini sangat identik ya dengan hidangan daging tentunya yang mengandung banyak kolesterol yang cukup tinggi. Nah, bagaimana cara mensiasati agar hidangan yang kita santap tidak turut serta menaikkan kadar kolesterol di dalam darah? Telah hadir bersama saya seorang ahli gizi di Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta yang akan menjelaskan secara detail nih tentang kolesterol, terutama di momen Idul Adha di saat hari ini ya. Selamat pagi Mbak Wulandari. Selamat pagi Mas Yo. Iya, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik sekali. Baik sekali ya, tentunya tidak kemeng-kemeng, tidak pegel-pegel. Tidak. Karena tentunya kadar kolesterol pasti sudah terjaga dengan baik ya, aman ya. Baik, untuk saat pagi hari ini kita mengambil tema tentang kendalikan kolesterol pasca Hari Raya Idul Adha nih buat sobat sehat semuanya yang menyaksikan di live Instagram kita di pagi hari ini. Mari bergabung dengan saya dan Mbak Wulan nih untuk membahas tentang kolesterol nih. Ini enak-enak tapi berdampak yang luar biasa nih Mbak Wulan ya. Baik, sebelum kita memasuki tema di pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa informasi yang cukup penting untuk sobat sehat semuanya tentang Rumah Sakit Pantiwaluyo ya. Mulai tanggal 1 Desember 2021, Rumah Sakit Pantiwaluyo sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menjadi pusat layanan kecelakaan kerja dan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk informasi lainnya, yaitu bagi sobat sehat semuanya yang belum memiliki jaminan kesehatan nih, bisa memanfaatkan layanan kekasih di Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta. Layanan ini merupakan layanan single tarif dengan tarif setara kelas 3, sehingga berobat di Rumah Sakit Pantiwaluyo menjadi lebih cepat, efisien, dan lebih hemat tentunya. Baik, untuk saat pagi hari ini berbicara tentang kolesterol nih, kita ada tamu spesial di pagi hari ini. Tidak hanya Mbak Wulan nih yang datang ke sini, kita kedatangan tamu dari Nutritive Benecol, Benefit to Reduce Cholesterol. Nah, untuk Nutritive Benecol ini adalah sebuah produk minuman kemasan botol yang mengandung kombinasi susu dan sari buah. Minuman ini mengandung nutrisi plant stenol ester, yaitu zat atau nutrisi yang ditemukan di dalam biji-bijian seperti gandum, sayuran, buah, dan kacang-kacangan. Dan untuk saat pagi hari ini sangat menarik tentunya karena Nutritive Benecol akan memberikan giveaway untuk berapa penanya nih? Untuk 2 penanya yang memberikan pertanyaan yang paling menarik nanti menurut Mbak Wulan ya, akan mendapatkan giveaway dari Nutritive Benecol ya. Baik, kita langsung masuk aja nih Mbak Wulan ke dalam materi kita di pagi hari ini. Karena ini kan kita bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya. Di rumah pasti ada daging lah ya? Ya. Pasti ada rendang, sebagian besar. Oke, ada rendang, ada yang di rawon gitu ya. Nah, itu pasti daging itu identik dengan kolesterol. Berapa sih kandungan kolesterol di dalam daging itu, baik daging sapi atau daging kambing Mbak? Oke, baik. Ini momen yang tepat sekali untuk para keluarga, sanak keluarga berkumpul, kumpul-kumpul, masak-masak, makan-makan ya. Yang dulu biasanya ngumpul tinggal makan doang, kalau sekarang kan trennya yang dibalik, asiknya tuh dimasaknya. Oke. Oke, masak sama-sama, kemudian dimakan sama-sama. Nah, di situ asik banget, jadi lupa seberapa banyak yang sudah dimakan gitu. Akhirnya juga lupa bahwa dia ternyata ada riwayat dulu pernah ada kolesterolnya, pernah ada hipertensinya, pernah ada stroke mungkin. Karena enak, kemudian seru, banyak keluarga yang ngumpul, jadinya lupa. Nah, sebenarnya seberapa banyak sih kita konsumsi daging yang masih dalam kategori aman gitu, dan boleh nggak bagi penderita hiperkolesterol yang nggak pernah kambuh nih, udah normal, makan lagi tuh boleh nggak gitu. Nah, sebenarnya boleh. Kita lihat dulu kandungan kolesterol di dalam daging sapi dan kambing ya, yang lazim kita gunakan di Indonesia ini. Untuk daging kurban adalah daging kambing dan daging sapi. Untuk daging sapi sendiri ini mengandung kolesterol 90 mg kolesterol per 100 gram bahan.
Jadi dalam 100 gram daging sapi ini mengandung 90 mg kolesterol. Kemudian dalam daging kambing ini mengandung 75 mg kolesterol, seperti itu. Dan untuk asupan harian orang dewasa itu rata-rata membutuhkan 1100 mg kolesterol. Namun 1100 tadi tidak dari bahan makanan semua. Yang 70 sampai 75% itu dibuat sendiri oleh organ hati kita. Jadi tinggal bersisa 25 sampai 30%. Nah, itu yang dari makanan. Jadi kita rata-rata dari makanan itu sekitar 200 sampai 300 mg saja. Jadi kalau kita konversikan dari tadi daging sapi misalnya dalam 100 gram mengandung 90. Berarti untuk memenuhi maksimal 300 tadi kita cuman maksimal itu 300 gram daging sapi per hari. Per hari ya. Yang tidak ada riwayat kolesterol atau stroke yang normal. Kalau yang dia ada riwayat hiperkolesterol masih boleh batasannya 100 gram atau 1 on daging kambing atau daging sapi saja. Berarti memang takarannya harus jelas ya untuk penderita yang sudah mempunyai kolesterol. Baik, awal pembicaraan yang cukup menarik, sangat menarik tentunya ya. Sebenarnya kemarin saya makan kebanyakan nggak ya? Atau kalau yang belum makan nanti bisa jadi acuan nih, kira-kira nanti atau besok harus makan seberapa banyak. Nih. Aji mumpung, mumpung isinya nih. Pagi, siang, malam, sapi terus gitu ya. Nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Baik. Ini cukup menarik sekali untuk sobat sehat semuanya yang saat ini sedang menikmati hidangan daging, ini baik daging sapi atau daging kambing. Mari bergabung dengan saya dan Mbak Wulan ini di pagi hari ini membahas tentang kolesterol nih. Sobat sehat semuanya bisa berkonsultasi langsung dengan ahli gizinya. Berapa banyak sih konsumsi harian atau seporsi sekali makan itu harus berapa banyak? Nah, silakan mengirimkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Mbak Wulan siap akan menjawab semua pertanyaan gitu ya. Baik Mbak Wulan. Tadi dikatakan baik daging sapi atau daging kambing, pasti ada di sebuah satu tubuh hewan itu pasti ada part-part tersendiri yang mungkin kolesterolnya di bagian ini lebih tinggi gitu, ini lebih rendah, itu gimana Mbak? Kalau untuk sapi ada beberapa bagian yang dia dikategorikan sehat atau rendah lemak ya. Sekarang kita banyak kita lagi booming pola hidup sehat dengan makan sehat, seperti itu ada berbagai macam teori. Nah, untuk daging sapi sendiri bagian-bagian sehat yang pertama itu adalah tenderloin atau khas dalam. Ini adalah area di sekitar punggung sapi yang dia jarang digerakkan. Ya paling sapi kan jalan di kaki depan belakang, punggung dia relatif jarang. Itu dia memiliki tekstur dagingnya empuk dan padat. Jadi dia minimal lemak, hampir tidak ada lemaknya khas dalam ini, dan memiliki tekstur yang empuk, jadi lebih cepat dimasak. Ini lebih cocok untuk masak steak, kemudian grill, pan kayak gitu, atau dikukus dalam waktu kurang dari 20 menit sudah bisa matang dan sudah aman untuk dikonsumsi. Kemudian jenis yang kedua adalah tadi tenderloin, yang kedua adalah sirloin. Sirloin ini juga dia mirip kayak tenderloin, dia juga di area punggung sapi, tetapi masih dia ketempelan lemak sedikit. Nah, ini juga teksturnya dia empuk, tapi rasanya lebih gurih daripada tenderloin tadi karena ini ada lemaknya. Tapi ini masih dalam kategori aman gitu. Ini juga cocok untuk masakan steak, kemudian grill, pan dan juga kukus, masih aman. Kemudian yang aman lagi adalah bagian sambil daerah pahanya sapi. Paha sapi atau punuk sapi. Nah, itu juga kategori aman dan rendah lemak. Dan untuk yang kambing itu yang area rendah lemak juga area leher dan area punggung seperti kayak sapi. Area punggung itu aman untuk dikonsumsi, artinya dalam hal ini adalah rendah lemak. Terus untuk yang tinggi lemak itu untuk sapi di rib atau ini ya iga. Kita tahu bahwa iga itu gurih sekali, iga ataupun buntut ini gurih sekali. Kemudian banyak lemak juga. Kalau untuk buntut ini banyak kolagen karena di situ kan dia ada tulang rawannya sapi. Nah, itu juga baik untuk dikonsumsi dalam takaran tertentu. Nah,
iga, kemudian buntut ini banyak lemaknya. Selain itu juga sandung lamur. Nah, sandung lamur ini lemaknya banyak sekali. Ini cocok untuk masakan berkuah seperti sup, kemudian bakso, soto seperti itu. Juga area perut sapi ini dia tekstur dagingnya kenyal. Jadi dia butuh proses pemasakan yang lebih lama. Juga lemaknya banyak. Ini misalnya untuk gulai, rawon, soto kayak gitu. Nah, ini enak, bagian-bagian enak. Aman kita konsumsi dalam takaran yang kita anjurkan seperti itu. Tetapi bagian yang bebas lemak ataupun rendah lemak, tapi kalau kita konsumsi dalam jumlah berlebih juga nantinya akan menimbulkan efek yang tidak baik seperti itu. Sudah dijelaskan nih untuk menu-menu yang cocok dari bagian-bagian baik sapi maupun kambing ya. Sepertinya sebelum makan siang tapi sudah agak lapar ini. Baik Mbak Wulan, itu tadi sudah dijelaskan untuk bagian-bagian yang mungkin kolesterolnya lebih tinggi, mana yang lebih rendah begitu ya. Baik, untuk ketika kita makan daging ini Mbak, apakah serta-merta bisa langsung menaikkan kadar kolesterol di dalam darah kita itu? Naik ya. Cuman tubuh masih punya batas untuk mentolerir, mengolahnya gitu. Jadi tubuh sebenarnya punya mekanisme untuk menyimpan setiap kelebihan asupan atau zat gizi yang masuk. Tetapi jika asupan itu berlebih, nanti dalam waktu yang lama itu akan terjadi penumpukan. Karena lemak ini dia sifatnya tidak seperti gula darah. Kalau gula darah itu hitungan hari, hitungan jam, itu sudah bisa ada perbedaannya. Misalnya sekarang hipo, gulanya rendah, habis itu minum manis dalam waktu beberapa jam ke depan sudah kelihatan hasilnya. Tapi kalau lemak darah itu baru dapat dilihat hasilnya dalam waktu 3 bulan. Itu dan harus cek darah dulu gitu. Jadi sekarang makan, besok dicek belum tentu naik. Karena dia sifatnya penumpukan. Tetapi pasti sudah menimbulkan gejala ketika kolesterolnya naik, badan kita nggak enak gitu ya? Kalau dia sebelumnya ada riwayat hiperkolesterol, lalu makan dengan jumlah yang tidak terkontrol tadi, secara ada gejala tubuh yang dirasakan bisa. Misalnya dia jadi tengkuknya jadi kaku atau nggak nyaman. Kemudian jadi ngantuk atau mudah lelah itu juga bisa. Karena gini Mas, semakin tinggi kandungan lemak dalam darah, otomatis semakin kental darahnya. Jadi aliran darah ke organ-organ menjadi lambat. Nah, kalau aliran darah ke organ itu lambat, otomatis pasokan oksigen juga lambat. Proses pasokan oksigen lambat jadi juga mempengaruhi kinerja. Mungkin jadi pusing, jadi ngantuk kayak gitu. Bawaannya lemas gitu juga bisa jadi. Mungkin ya tanda-tanda dari kolesterol itu ya. Jadi kalau sobat sehat semuanya yang merasakan tanda-tanda seperti yang disebutkan dari Mbak Wulan tadi, perlulah ya cek laboratorium begitu. Perlu. Oke, baik. Seperti ini banyak sekali pertanyaan sudah masuk di Mbak Wulan. Cukup menarik gitu. Banyak ini bingung nanti mulainya. Kolesterol. Baik, dari dapur Bu Meira, Dok. Mbak, dipanggil Dok Mbak. Mitos atau fakta, daging kambing lebih tinggi kolesterolnya dibanding dengan daging sapi. Ini lalu ada pertanyaan lanjutan nih, sebaiknya ketika kita sudah terkena kolesterol, baiknya minum obat kolesterol itu sesudah atau sebelum makan ya? Nah, itu dulu mungkin yang bisa dijawab ya. Baik. Yang mitos tadi, yang daging kambing tadi ya? Mitos atau fakta, daging kambing lebih tinggi kolesterolnya dibandingkan daging sapi. Kalau tadi berdasarkan data tadi ya, per 100 gram bahan, daging sapi itu 90 mg, daging kambing itu 75 mg. Jadi kalau dari dagingnya, kolesterolnya itu lebih rendah. Beda kalau nanti dari jeroannya Mas, beda lagi ini. Iya, kalau jeroan kambing itu per 100 gram bahan itu 610 mg. Tinggi banget. Misalnya jeroan otak atau iso atau hati. Nah, itu rata-rata 610 mg per 100 gram bahan. Itu. Jadi kalau dari jeroannya, jeroan kambing lebih tinggi kandungan kolesterolnya dibanding dagingnya. Demikian juga daging sapi, jeroan lebih tinggi seperti itu. Terus untuk otak, nah otak ini tinggi sekali, baik otak sapi ataupun otak kambing per 100 gram bahan ini mengandung 2300 mg
Nah, Wow. per 100 gram. Bayangkan kalau kita dalam satu kali makan itu kita makan 1 on otak aja udah berapa asupannya gitu. Jadi memang kalau otak berarti kalau sudah tahu ada riwayat ya mending nggak usah lah. Pilih yang dagingnya aja yang masih ada batas toleransi untuk bisa dikonsumsi bagi penderita hiperkolesterol. Seperti itu Mas Yon. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Oke, dari itu tadi untuk terkait dengan obat apakah bisa dijawab? Sebaiknya kita sudah terkena ketika sudah terkena kolesterol, baiknya minum obat kolesterol itu sebelum atau sesudah makan. Itu kalau obat simvastatin kayak gitu kan minumnya malam hari. Jadi minumnya malam hari 1 kali sehari malam gitu. Jadi bisa sesudah makan kan hari itu. Gitu. Oke, Jadi tentunya untuk penggunaan obat kolesterol ini harus dengan pengawasan dokter Iya, ya? tentunya harus dengan pengawasan dokter seberapa dosisnya, kemudian ada interaksi dengan obat yang lain enggak, itu nanti sebaiknya langsung berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam supaya lebih tepat pengobatannya. Oke, jangan serta-merta habis makan daging Langsung minum gitu. obat, jangan ya, tetap harus konsultasi dulu dengan dokter. Iya. Baik, lagi dari sama Chris Hartanto. Resep masakan yang cocok untuk daging sapi atau kambing agar sedikit terhindar dari kolesterol. Oke, paling nggak meminimalkan ya, karena dari daging sapi dan kambing sudah ada kolesterolnya, jangan ditambah lagi dengan lemak. Berarti tidak bersantan, Mas. Oke. Tidak bersantan. Biasanya kan bersantan gulai, santan rendang. kental, rendang, kemudian Sekali itu Mbak Bulan. opor ya. Jadi kalau misalnya mau mengurangi itu pilih masakan yang tidak dengan santan, misalnya tongseng, sate, kemudian dipanggang seperti itu, barbekyuan. Nah, itu kan dengan pan dia tinggal pakai minyaknya, pilih minyak zaitun atau minyak yang bagus kayak minyak kedelai, minyak jagung, kayak itu kan dengan pemanggangan suhunya tidak terlalu tinggi dan hanya sedikit. Nah, itu lebih aman. Atau kalau mau dikukus di sup gitu kayak sop daging gitu kan juga bisa. Lebih enak ya, Gitu. sehat. Untuk meminimalkan lemak dari santan karena untuk olahan bersantan kayak rendang, kemudian opor, gulai ini biasanya kalau masakan kita kebudayaan kita kan kalau dimasak langsung dimakan itu belum nyus gitu. Betul. Jadi harus dipanaskan dulu. Mau dimakan besok, dimasaknya hari ini atau kemarin. Jadi perlu pemanasan 1 sampai 2 kali pemanasan dulu baru disebut makanan enak gitu. Nah, itu sudah santannya udah berubah menjadi lemak trans yang tidak baik gitu. Gitu Mas Yon. Yang enak tuh kok nggak baik. Kok yang enak tuh kok nggak baik ya gitu. Akan baik kalau tahu takarannya. Gitu. Oke, itu lebih sebuah tamparan bagi kita ya. Iya, tapi sebenarnya boleh nggak sih makan makanan yang bersantan? Ya boleh, tapi ya sehari itu 1 kali. Kalau pagi tadi udah makan sama gulai, ya udah siang sama sore cari yang lain. Jangan sampai, ini banyak banget nih pagi, siang, sore hari ini, besok lanjut lagi ya nanti tubuhnya yang nggak kuat gitu. Caranya supaya mengurangi tadi. Yang pertama dengan pilih yang nggak bersantan. Kalau dagingnya banyak ya disimpan atau dibagi-bagiin. Gitu. Kirim ke panti wali juga Boleh. Baik, ini sepertinya banyak sekali yang tertarik dengan kolesterol nih. Banyak sekali yang nanya. Dari sekarang Neng, dari sekarang Suci. Sebaiknya untuk konsumsi daging-dagingan agar tidak terkena kolesterol, apakah harus ada bumbu tambahan? Nah, ini tadi yang tidak boleh santan. Yang jelas ya kalau masak ya jelas ada bumbunya kan. Kalau tidak ada bumbu. Iya, sebenarnya rempah-rempah kita itu dia juga sudah bisa menjadi agen anti kolesterol. Jadi kayak serai, kemudian kayak jahe, kemudian kunyit kayak itu sebagai bumbu dia juga bisa menjadi agen anti kolesterolnya. Namun tadi tetap dalam jumlah yang terbatas seperti itu. Dan harus dengan maksudnya ini bumbu tambahan mungkin tambahan instan gitu kali ya. Kalau yang instan memang saya tidak menyarankan sih, lebih baik ke bumbu alami aja kayak bawang merah, bawang putih, rempah-rempah kayak gitu masih dalam batas aman kayak gitu. Bumbu sih nggak begitu berpengaruh terhadap kandungan kolesterol kalau bumbu gitu. Melanjutkan dari pertanyaan ini Mbak Bulan, satu yang pertanyaan. Ya. Adakah nggak sih makanan-makanan tertentu yang mungkin itu bisa menekan dari kolesterol kita? Ada. Nah, makanan ini dia seperti makanan yang tinggi seratnya. Nanti di dalam saluran cerna dia akan diproses untuk memblok atau menghambat proses
terbentuknya atau terserapnya kolesterol dalam darah. Contohnya ini dari makanan sumber serat kayak jelly, agar-agar, kemudian nata de coco, nata de aloe atau dari nata de coco tapi dari lidah buaya namanya nata de aloe. Kemudian chia seed nih yang lagi tren. Chia seed itu bentuknya kayak biji selasi tapi warnanya coklat. Nanti dia kalau direndam air panas juga mekarnya kayak biji selasi. Kemudian agar-agar tadi sudah. Nah, fungsi dari makanan ini termasuk yogurt juga gitu, dia mengandung serat juga. Nanti akan memblok proses terserapnya kolesterol dalam darah gitu. Tetapi dengan catatan kayak nata de coco, kemudian kolang-kaling ini beli yang plain, yang tidak terendam dalam larutan gula. Karena biasanya kalau yang kita beli pack itu dia udah terendam dalam larutan sirup rasa stroberi, rasa leci dan sebagainya. Kita pilih yang plain, yang kita beli curah aja. Kalau kesulitan mencari yang plain, mending agar-agar atau jelly. Ada banyak brand kan. Nah itu boleh yang mana yang disuka dibuat tapi tanpa gula sama sekali. Tawar gitu. Ya. Jadi nanti dia fungsinya itu menghambat proses terserapnya kolesterol ke dalam darah. Jadi kelebihan nanti akan dibuang seperti itu. Oke, berarti ini adalah salah satu alternatif ketika kita untuk para penyuka daging atau makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Wulan, ada beberapa makanan yang mungkin bisa menjadikan makanan pendamping gitu ya, kayak daging. Penetralisir gitulah. Oke, jadi kolesterolnya tidak masuk tidak semuanya diserap. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lagi, kita jawab dulu pertanyaannya dari Bubus Dotina. Jika bumil yang terkena kolesterol, apakah bisa mempengaruhi tumbuh kembang si janin ya? Nah, ini apakah bisa dijawab nih Mbak? Jika bumil terkena kolesterol, apakah bisa mempengaruhi? Nah, ini nanti yang bisa lebih menjawabnya mungkin ke obstinnya ya. Oke, jadi untuk Pupus Datina, mohon maaf sekali untuk saat ini Mbak Wulan sebagai ahli gizi tidak bisa menjawab hal tersebut. Itu harus dikonsultasikan dengan dokter. Gitu nanti ya. mungkin ada sesi yang lainnya. Lagi, apakah pola hidup dan asupan yang harus dipantang ketika sudah terkena kolesterol? Oke, ini bisa kita bagi tips-tips ya untuk semuanya ya. Oke, yang pertama kita imbangkan konsumsi daging itu dengan perbanyak konsumsi buah dan sayur tentunya. Kalau yang sebelumnya pas hari-hari kemarin itu jarang konsumsi buah dan sayur, nah ini momennya pas banyak daging ya mau nggak mau harus banyak nih asupan buah dan sayurnya. Untuk sayur terutama itu usahakan konsumsi dalam bentuk mentah atau lalap, raw gitu. Lalap atau kalau nggak bisa makan mentah bisa dimasak tapi sebentar aja jadi masih crunchy, masih kriuk-kriuk gitu. Misalnya dibikin ca tapi masih kriuk, jangan sampai mateng banget karena akan merusak tekstur dari sayuran itu sendiri. Kemudian yang nggak bisa makan dalam bentuk sayur utuh bisa dibuat smoothies Mas John. Jadi bukan jus ya. Kalau jus itu kan kita hanya minum sarinya tok. Tapi kalau smoothies itu ampasnya. Jadi kita cukup menggunakan blender dan tidak perlu disaring. Contoh nih smoothies yang enak tapi sehat, nggak pahit kok. Itu kale. Kale itu semacam selada tapi keriting banget. Kale nanti bisa browsing ya. Kale itu 1 lembar, kemudian apel 1 buah sama nanas. Itu dicuci bersih, kemudian dibilas air matang hangat. Terus pas proses, karena mentah ya, pas proses pencuciannya bisa menggunakan garam. Nah garam ini berfungsi sebagai antibiotik alami, sebagai untuk menghilangkan pestisida ataupun kuman yang ada. Lalu bisa kita blender, terus diminum. Itu untuk menambah asupan serat bagi yang nggak bisa makan sayuran dalam bentuk utuh. Kan ada beberapa yang seperti itu. Kemudian bisa juga kombinasi sayur dan buah yang lain seperti itu. Pilih yang kaya warna. Semakin banyak variasi warna, semakin banyak senyawa-senyawa yang bersifat antioksidan dan anti kolesterol di dalamnya. Seperti itu. Terus untuk buah-buahan, untuk sayur ini semua sayur bisa ya, tetapi perhatikan riwayat sebelumnya. Misalnya dia ada riwayat mahnya, ya pilih sayuran yang tidak memperberat tidak membuat lambung nyaman kayak gitu. Kemudian pilih buah yang tidak terlalu manis, misalnya timun, kemudian lemon, apel, pir, apalagi bengkoang.
nanas kayak gitu. Kenapa saya sarankan untuk buah yang tidak terlalu manis? Karena ketika kita mengkonsumsi lemak, ini kan lemaknya berarti kita konsumsi dalam jumlah yang lebih banyak daripada hari biasanya. Kemudian ketemu dengan gula, meskipun dari gula buah, kalau terlalu banyak atau terlalu manis, dalam jumlah yang berlebih nanti tubuh akan mengubah itu menjadi trigliserid. Nah, trigliserid ini adalah bentuk cadangan makanan dalam tubuh yang disimpan di otot dan di hati. Tetapi kalau dalam jumlah berlebih, dia juga akan menimbulkan gangguan kesehatan, menjadi hipertrigliseridemia. Dengan gejala ya tadi, tengkuknya kaku, kemudian gampang capek, kayak nggak fit gitu, mudah lelah seperti itu. Selanjutnya, selain mengkonsumsi buah dan sayur, tetap jangan lupa olahraga, Mas Yon. Ya, kenapa? Karena olahraga ini dia fungsinya kan nanti ototnya jadi aktif, otomatis pembuluh darahnya juga aktif. Dia nggak kaku. Nah, kalau pembuluh darahnya ini dia menjadi lentur, nggak kaku kan nanti bisa menghambat, misal di situ mau ada pengendapan kayak gitu, jadinya nggak jadi karena pembuluh darahnya lentur gitu. Berarti kalau di saat-saat ini konsumsi dagingnya atau kolesterolnya meningkat, berarti seperti tipsnya tadi juga harus dilakukan 2 kali lipat. Iya, gitu ya. iya. Misalkan olahraga juga harus 2 kali Harus lipat. lebih intens. Baik, ini ada pertanyaan yang cukup bagus dari Bubus Dotina nih. Sebaiknya minum nutritif Benecol nih sebelum makan daging atau sesudah makan ya, dan boleh dikonsumsi sedari usia berapa? Nah, ini ada yang kita sadar dari web. Setelah ya, diminum setelah makan. Dan ini untuk yogurt ini bisa di atas 2 tahun aman ya. Ada ininya enggak? Oke, tidak disarankan untuk anak di bawah 5 tahun. Kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Ini adalah salah satu alternatif yang cukup baik ya Mbak Wulan Ya. ya, untuk kita mengantisipasi kolesterol kita, karena Benecol, nutritif Benecol ini adalah benefit to reduce kolesterol. Jadi cukup baik sekali untuk menekan kadar kolesterol ini, karena mengandung plant-stanol ester, yaitu bekerja menyerap dan memblokir kolesterol di dalam sistem pencernaan manusia. Karena kolesterol yang terserap oleh PSE tadi akan dibuang menjadi kotoran. Kalau tubuh menjadi kotoran. Dan selain itu, nutritif Benecol juga mengandung 11 vitamin dan 5 mineral yang memiliki manfaat baik untuk sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau sobat sehat semuanya yang mungkin kesusahan tadi seperti apa yang disebutkan oleh Mbak Wulan tadi, susah nyarinya gitu. Susah makan makanan sayur-sayuran, ini adalah solusinya ya. Cukup simple dan cukup menarik sekali untuk bisa dikonsumsi. Ini sepertinya ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita pilih aja ya karena waktunya sudah baik. Tidak begitu banyak. Kita pilih yang cukup bisa dijawab secara keseluruhan aja. Saya ralat dulu tadi Mas. Kita tetap boleh mengkonsumsi nutritif Benecol ini, tetapi tidak bisa menggantikan fungsi sayur dan buah di dalamnya. Jadi dia sebagai penguat aja, booster aja. Jadi kayak kita ini bisa menggantikan kayak tadi yang saya sampaikan, jelly, kolang-kaling, agar-agar, biji selasi itu bisa. Kalau misalnya susah nemukan itu bisa diganti dengan ini. Tetapi kalau sayur, saya rasa di Solo ini gampang sekali untuk kita mendapatkan aneka sayur di situ. Jadi sayur dan buah tetap masuk, tetap kita konsumsi. Kalau mau ditambah ini akan lebih baik. Gitu ya. Jadi adalah makanan yang lebih natural gitu ya. Ya, lebih ke natural food. Ya. Gitu ya. Baik, untuk Namira 11, Mbak, apakah hiperkolesterol bisa menyebabkan stroke jika tidak diobati secara keseluruhan? Iya, jelas. Bisa. Iya, karena kolesterol itu kan dia sifatnya dia suka nempel. Dia sifatnya itu mudah mengendap, nempel di dinding pembuluh darah. Jadi dia sifatnya nggak langsung bongkahan gede, blek, nempel gitu, enggak. Tapi sifatnya itu akumulatif. Taruhlah ini pembuluh darahnya segini. Terus dia awalnya ada endapan kecil segini.
terus nambah lagi endapannya segini, nambah lagi segini, kan jadi lama-lama lubang pembuluh darahnya kecil, menutup. Nah, di situ terjadi penyumbatan. Kalau sudah terjadi penyumbatan, bisa terjadi tadi stroke seperti itu. Ya, arahnya ke sana. Itu adalah penjelasan yang cukup ilmiah ya. Mungkin nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter untuk lebih lanjut. Baik, Mbak Wulan, sangat menarik sekali perjalanan kita di pagi hari ini Mas ya. Untuk terakhir kesimpulannya atau tipsnya untuk sobat saya semuanya yang sedang menikmati daging ini, baik untuk mungkin sobat sehat yang mungkin masih normal kolesterolnya, atau nanti untuk sobat sehat yang mungkin ini sedang dalam masa pengobatan kolesterolnya tinggi. Gitu. Tipsnya ya, kita boleh menikmati daging kurban, tetapi dalam jumlah yang terbatas tadi. Kalau sudah ada riwayat hiperkolesterol sebelumnya, konsumsi cukup 1 kali sehari maksimal 100 gram, 1 on. Kira-kira 4-5 potong kecil lah segini, gitu cukup. Kemudian bagi yang sehat, tidak ada riwayat hiperkolesterol, masih bisa sekitar 200-250 gram atau maksimal 2,5 on per hari. Nah, tidak disarankan mengkonsumsi daging ini setiap hari. Kalau hari ini sudah mengkonsumsi, besok jangan, kasih jeda. Nah, lengkapi atau variasikan menu dengan lauk yang lain. Dari lauk hewani yang lain, bisa putih telur, ikan, ayam, seperti itu. Kemudian juga dari lauk nabati, biar seimbang, biar balance. Tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, kalau hari ini sudah makan rendang misalnya, sudah ada lemaknya, sudah ada santannya, imbangkan juga dengan cemilan yang non gorengan. Jangan sampai numpuk, sudah makannya rendang, cemilannya gorengan, nanti masih makan kerupuk, minumnya soft drink, oh no, ya. Jadi seimbangkan dengan cemilan yang sehat, misalnya rebusan aja, kayak edamame rebus, kacang rebus, pisang rebus, seperti itu. Itu enak kok kalau kita terbiasa seperti itu, karena apa yang kita makan itu adalah tabungan kita untuk tubuh kita nanti. You are what you eat. Oke, betul sekali. Apalagi ditambah mengkonsumsi nutritif Benecol ini ya, sangat baik sekali untuk kesehatan. Baik. Untuk ini saya akan memberikan tugas yang berat nih untuk Mbak Wulan nih. Bisa memberikan pengumuman giveaway yang berhak mendapatkan nutritif. Baik. Yang berhak mendapatkan giveaway dari Nutrif Benecol untuk prognosa pagi ini adalah yang pertama dari @dapur Bu Eira. Selamat untuk Dapur Bu Eira. Kemudian yang kedua, dari @bubus.tina. Untuk Dapur Bu Eira dan bubus.tina dan mendapatkan giveaway spesial dari Nutrif Benecol ya. Untuk konfirmasi bagaimana cara mendapatkan ini giveaway-nya, silahkan mengkonfirmasi melalui DM di Instagram kami ya. Nanti akan diberitahu untuk tim kami untuk cara pengambilannya. Baik, untuk sobat sehat semuanya yang tadi tentunya sangat tertarik ya dari penjelasan dari Mbak Wulan tadi, sangat menarik gitu ya Mbak ya. Mungkin muncul keinginan untuk bisa berkonsultasi lebih nih untuk dengan Mbak Wulan ini, silahkan untuk datang di Rumah Sakit Panti Waluyo setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 siang dan di hari Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Untuk informasi lebih lanjut sobat sehat semuanya bisa menghubungi kami di 0271 712077 di extension 0 atau di WhatsApp kami, Telegram atau SMS di 0815 671 7076. Sekali lagi di 0815 671 7076. Spesial sekali untuk sobat sehat semuanya yang mungkin memiliki penyakit tertentu ya Mbak ya, diabetes, hipertensi atau bahkan kolesterol, sangat disarankan sekali untuk bisa berkonsultasi dengan ahli gizi agar asupannya terjaga. Gitu ya. Baik, untuk hotline IGD kami silakan bisa dicatat, barangkali bisa membutuhkan sewaktu-waktu ya, di teleponnya di 0271 712114 atau di WhatsApp-nya di 0821 0821 3748 6631. Baik, terima kasih sekali untuk sobat sehat semuanya. Terima kasih untuk Mbak Wulan yang telah memberikan penjelasan yang cukup menarik ini. Kapan-kapan kita bisa memberikan edukasi lebih lagi ya untuk sobat sehat semuanya. Kayak untuk topik ini perlu jam tayang lebih lagi. Atau banyak jam banget khusus gitu ya. Baik, untuk sobat sehat semuanya mungkin bisa request, bisa di DM gitu ya, untuk Mbak Wulan bisa berbicara.
banyak lagi porsinya untuk bisa mengedukasi tentang asupan, karena asupan itu tiap hari kita makan ya. Iya, nggak kerasa numpuk-numpuk gitu. Oke, baik. Dari yang penyakitnya udah sembuh, malah jadi kambuh gitu. Berasal dari asupan. Iya. Oke. Baik, terima kasih sobat saya semuanya. Jangan lupa untuk mengunjungi di IGTV atau di channel YouTube kami ya di RS Pantiwaluyo. Di situ banyak sekali materi-materi edukasi tentang kesehatan. Barangkali Mbak Wulan juga ada di situ loh. Gitu ya. Baik, sampai jumpa di prognosa berikutnya. Saya Siani pamit dan Mbak Wulan Saya Wulan. pamit. Ya, kami undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.